Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terasalah kita sebentar lagi dengan hitungan hari. Minggu ini adalah minggu yang insya Allah kita ditutup dengan bulan suci Ramadan dengan penuh daripada khitamul misk, yaitu dengan sebaik-baiknya penutup dengan amalan-amalan kita yang kita lakukan di bulan ini, khususnya malam 23 insya Allah, malam-malam yang ganjil. Dengan malam-malam yang ganjil tersebut dan banyak daripada riwayah adalah malam yang di situ kemungkinan besar daripada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hendaknya seseorang di dalam masa kita sedikit membahas tentang i'tikaf atau bagaimana kita menghidupkan malam tersebut di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang terdekat dimanapun kita berada, dengan niat i'tikaf. Dengan niat i'tikaf kita insyaallah mendapatkan pahala i'tikaf. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melalaikan kita di dalam i'tikaf kita, di dalam berdiam kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat-syarat daripada sahnya dan hal-hal yang bisa membatalkan daripada i'tikaf kita. Yaitu salah satunya yang membatalkan daripada i'tikaf yang perlu kita ketahui, jangan sampai kita terlalaikan, adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita berhadas besar. Jadi apapun jenisnya yang menyebabkan kita akan terjadi pada diri kita berhadas besar, ini adalah salah satu kata sebagian fuqaha di dalam mazhab Syafi'i adalah penyebab batalnya i'tikaf kita. Maka jangan sampai kita terlalaikan, sibukkan walaupun kita i'tikaf, jangan sampai hanya i'tikaf di masjid, setelah masuk di dalam masjid niat cuma tidur saja. Nah, ini adalah orang-orang masih yang lalai. Maka hendaknya di dalam i'tikaf kita perbanyak amalan, baik itu salat, baik itu tilawatul Quran, baik itu majelis ilmu dan yang lainnya di dalam i'tikaf kita, sehingga tergolongkan kita kepada orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan dan jadikan kita keberuntungan di penutup bulan Ramadan ini, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin di pada sesi sebelumnya, yaitu malam 21, malam 23 dan nanti seterusnya di malam-malam ganjil khususnya. Jangan sampai kita tidak meluangkan waktu kita untuk i'tikaf, baik itu hanya i'tikaf tidak sampai bermalam misalkan, tapi kita gunakan daripada waktu kita untuk i'tikaf. Dan begitu juga jangan kita terlalaikan sebagaimana di dalam hal-hal yang membatalkan i'tikaf tadi. Di antaranya juga yang bisa membatalkan i'tikafnya seseorang adalah dia keluar, hilang akalnya daripada dia setelah masuk, maka hilang akalnya. Ini adalah salah satu juga yang menyebabkan daripada batalnya i'tikaf seseorang. Begitu juga keluar dari Islam sejenak, murtad, itu yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab mereka. Begitu juga hilangnya akal dengan mabuk dan yang lain sebagainya. Maka ini adalah hal-hal yang bisa membatalkan i'tikafnya seseorang, dan kita bisa meniru sedikit demi sedikit daripada amalannya para sholihin, khususnya yang ada di Madrasah Hadramut di Kota Tarim khususnya lagi, yang mereka memang menghabiskan waktunya di malam-malam ganjil hanya untuk ta'abbud di Baitillah, yaitu mengambil fadilah i'tikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan madaih, karena madaih memuji daripada Rasulullah SAW juga, sebagai kita sebagai umatnya, kita berikanlah pujian-pujian kepada baginda Rasulullah SAW di malam-malam yang di situ menghidupkan kita, malam-malam i'tikaf kita di masjid setelah sholat tarawih dan yang lain sebagainya. Dan itu juga yang diajarkan berkeliling dari masjid ke masjid juga. Kenapa sebagian sholihin melakukan seperti itu, tidak i'tikaf hanya satu masjid saja?
Bahkan sebagian mereka berpindah 1 jam di masjid ini atau 10 menit di masjid ini karena banyak masjid. Apalagi di Pulau Lombok, di pulau kita di sini di Lombok, di situ dikatakan 1000 masjid, maka jaraknya masjid banyak sekali, masjid-masjid. Maka tatkala kita niat i'tikaf di satu masjid, maka ini adalah saksi untuk kita i'tikaf. Begitu juga masjid yang lainnya, kita mengharapkan saksi masjid setiap ada masjid di daerah tersebut untuk kita niat i'tikaf di malam-malam yang di situ malam-malam yang mulia. Apalagi kalau misalkan masjidnya agak jauh, ya ini mungkin hanya satu saja masjid yang i'tikaf. Tapi sebagian mereka karena masjidnya sangat banyak, mengambil barakah masjid yang satu dengan yang lainnya untuk mengambil bab i'tikaf tadi, sehingga banyak saksi daripada masjid yang menjadi saksi untuk kita beriktikaf di dalamnya. Semoga semua amalan kita di bulan Ramadan, khususnya i'tikaf kita di Baitillah, di masjid dimanapun yang kita niat i'tikaf di dalamnya, maka semoga i'tikaf kita menjadi i'tikaf yang benar-benar memberikan hak-haknya i'tikaf, bukan kita disibukkan i'tikaf tapi disibukkan dengan yang lainnya. Semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan, sampai kita memberikan juga hak-hak Ramadan. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin.